Mari jemaat kita masuk dalam doa. Seperti pujian yang baru kami naikkan bersama-sama Tuhan, Engkau mengajar kepada kami agar kami tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Seperti hamba yang menerima 2 talenta dan hamba yang menerima 5 talenta. Mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga tuannya berkata kepada hamba yang kedua, hamba yang pertama, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kerajaanku dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Ya Tuhan, kami menyadari di dalam kehidupan kami mengikut Tuhan, kami kerap kali jatuh bangun, tetapi Tuhan selalu mengangkat kami, Tuhan selalu menolong kami, dan Tuhan selalu menopang kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sekali lagi bersyukur bisa bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang boleh menyucikan, melayakkan untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat kami yang berada di tempat ini dan juga yang berada di tempat lain ataupun di rumah mereka masing-masing, agar mereka bisa mempersiapkan hati dengan baik untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon Allah Roh Kudus yang boleh mengurapi hamba-Mu, Allah Roh Kudus juga yang boleh menjamah hati setiap jemaat sekalian. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara hadir di gereja maupun hadir di rumah masing-masing atau hadir di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Yesus Kristus ke surga, tujuannya untuk apa, begitu ya. Mari kita membuka dari Alkitab kita, Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jikalau jemaat sudah menemukannya, saya akan membacakan buat jemaat sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, judulnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu bagian lagi dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini
yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat sekalian, secara sejarah, sejak Yesus lahir ke dunia di abad pertama, tidak ada seorang pun yang pernah terangkat ke sorga. Hanya satu-satunya Yesus Kristus yang secara fakta sejarah dan agama sungguh-sungguh terangkat naik ke sorga. Nah, kitab suci menyatakan dengan jelas dan benar dalam kitab-kitab Injil dan juga kitab-kitab para rasul. Apa tujuan dan makna dari kenaikan Yesus ke sorga? Ada beberapa makna dan tujuan penting, yaitu memberikan penghiburan dan pengharapan yang sejati bagi seluruh umat manusia. Di dalam dunia ini, manusia hidup dalam dosa dan penderitaan. Nah, kerap kali hidup dalam khawatir, takut, bahaya, kemudian susah, sulit, stres, depresi, dan hampir putus asa. Tidak jarang akibatnya manusia yang putus asa itu membenci dirinya, menolak dirinya, dan akhirnya tergoda bisikan si jahat untuk membunuh dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga memberikan penghiburan yang menguatkan dan memberikan pengharapan yang sejati bahwa dunia ini bukanlah tujuan akhir hidup kita, tetapi di surga yang mulia dan abadi, itulah tujuan akhir dari hidup kita yang sebenarnya. Hidup yang memberikan kebahagiaan yang sejati, sempurna, dan kekal selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ditanya oleh orang lain, apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk menuju ke surga atau sudah siap untuk dipanggil oleh Tuhan? Nah, hari ini saya tidak khotbah tentang kebaktian penghiburan ya Bapak Ibu, tetapi saya khotbah tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, melalui dua bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, baik di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, maupun dalam Kisah Para Rasul, kita akan belajar makna dan tujuan dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa surga itu bukan dongeng, bukan mitos, bukan khayalan manusia, tetapi sebuah fakta, realita, kenyataan yang pasti. Nah, surga itu ada dan Yesus Kristus telah naik ke surga saat ini, dan Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes, "Aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada, di situ juga kamu berada." Nah, kalau kita membaca kitab Injil Yohanes pasal 13, ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian di situ Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa akan ada perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Nah, perpisahan ini adalah perpisahan di mana Yesus harus naik ke atas kayu salib. Yesus harus menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Dan Yesus mau menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, itu sebabnya Yesus berkata ya bahwa surga itu ada. Ya, di dalam Alkitab kita menemukan gambaran-gambaran yang menakutkan mengenai neraka. Dan di Alkitab juga kita menemukan kekayaan dan pengharapan dari gambaran Alkitab untuk surga. Nah, surga digambarkan seperti Firdaus,
berada di pangkuan Abraham dan sebuah kota yang mulia yang turun dari surga. Yerusalem yang baru dijelaskan dengan istilah-istilah seperti jalan yang terbuat dari emas yang berkilauan, suatu tempat dengan dinding-dinding yang terbuat dari batu permata yang indah, dan suatu keadaan dari sukacita yang tidak berkesudahan dan kekal. Nah, hal yang perlu dicatat mengenai surga adalah apa yang tidak ada dan apa yang ada di sana. Nah, hal-hal yang tidak ada di sana atau di surga adalah air mata. Ya, di surga tidak ada air mata lagi. Ya, kalau kita hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, pasti ada air mata. Kenapa? Karena masih ada dosa di dalam kehidupan manusia. Meskipun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya bisa saja kita jatuh di dalam dosa. Ya, air mata ini akan keluar ketika orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, air mata ini kadang-kadang bisa mengalir di dalam mata kita kepada Tuhan. Kemudian di surga tidak ada kesedihan. Ya, di dalam dunia ini ada kesedihan, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi masa pandemi yang kita lewati selama 2 tahun lebih. Ada begitu banyak orang-orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang kita kenal mendahului kita. Kita mengalami kesedihan, kita mengalami kehilangan. Belum lagi bisnis kita yang tadinya lancar, masa pandemi ini kurang lancar, mengalami kesulitan. Di surga tidak ada kesedihan, di surga tidak ada kematian, di surga tidak ada kesakitan, di surga tidak ada kegelapan, di surga hanya ada orang-orang yang saleh. Di surga tidak ada dosa, di surga ya kutuk dari dosa Adam dan Hawa itu tidak ada lagi. Nah, apa yang akan ada di surga termasuk di dalamnya, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang kudus, ya, sungai dari kehidupan, buah untuk kesembuhan, domba Allah, penyelamatan, penyembahan maksud saya, pesta pernikahan anak domba, kemudian pengantin perempuan, maka Allah yang disingkapkan. Dan di surga kita bisa melihat Allah muka dengan muka, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita di dalam dunia ini kita tidak bisa melihat muka dengan muka, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi di surga kita bisa melihat Yesus Kristus secara langsung. Karena tubuh kita, hidup kita yang di dalam dunia ini, ketika kita kembali kepada Tuhan, kita disempurnakan oleh Allah. Nah, surga akan mencakup ketidakhadiran dari semua hal yang membawa kesakitan dan kematian. Di surga tidak ada kesakitan dan kematian. Surga akan merupakan tempat tanpa dosa. Kemudian surga akan merupakan suatu tempat di mana orang-orang percaya akan menikmati kehadiran secara langsung dari Kristus. Surga akan mencakup penglihatan yang menyenangkan, yaitu pengalaman memandang muka Allah, di mana tidak mungkin di dalam kehidupan ini. Surga akan menjadi tempat untuk menikmati upah Allah selama-lamanya. Tidak ada pengetahuan dan pengalaman di dunia ini yang dapat menyurami kepenuhan sukacita yang akan kita miliki di surga. Itu artinya gambaran tentang surga itu adalah surga yang mulia, surga abadi, di mana Bapa bertata, Tuhan Yesus ada di sana, di mana kita orang-orang percaya pun ada di sana. Kenapa? Karena kita bisa bersekutu dengan Allah sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus Kristus jelas sekali tujuannya, yaitu menyediakan tempat tinggal yang kekal di surga bagi mereka yang percaya dan beriman kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam ayat-ayat firman Tuhan menjelaskan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mendapatkan kehidupan yang kekal, kehidupan yang mulia, dan Tuhan menyediakan tempat yang kekal di surga, apakah kita merasakan sukacita yang luar biasa sekali? Apakah kita merasakan sungguh bersyukur kepada Tuhan karena dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Dunia ini adalah tempat tinggal kita yang sementara. Seenak apapun kita tinggal di dalam dunia ini, sebagus apapun rumah yang kita miliki, apapun yang ada di dalam dunia ini, satu saat ketika kita bertemu dengan Bapa di surga, kita akan meninggalkan semuanya dan kita tidak akan membawa apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kalau ada jaminan bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat yang kekal, maka ketika kita hidup di dalam dunia ini, tentu hidup kita itu punya semangat, punya passion, punya gairah, dan kita tahu bahwa tujuan kita adalah ke surga. Dan Yesus Kristus yang ada di surga itu sudah menyediakan tempat buat kita semua, buat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, inilah yang menjadi pengharapan sejati bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Di luar orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak akan mendapatkan tempat yang kekal. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita akan mendapatkan satu tempat yang mulia. Kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Kita bisa hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, karena dunia yang kita tinggali pada saat ini adalah dunia yang fana, dunia yang penuh dosa. Nah, ini yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga memberikan kepastian bahwa pada hari kiamat nanti, pada penghakiman terakhir, Dia akan datang kembali untuk menghakimi umat manusia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat penghakiman dari Tuhan itu adalah penghakiman yang sangat adil. Penghakiman yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Karena Allah itu adalah Allah yang adil, Dia adalah Allah yang cemburu, Dia juga adalah Allah yang maha kuasa, Dia tahu apa yang kita lakukan setiap hari. Oleh sebab itu, penghakiman Tuhan kepada seluruh umat manusia itu adil dan penghakiman itu benar adanya. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu pasal 20 ya ayat 11 sampai dengan ayat 15, ya di situ dikatakan ada orang-orang mati besar dan kecil dihakimi oleh Tuhan. Dan apabila nama kita tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, maka kita akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua, kematian selama-lamanya. Tetapi apabila nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, maka kita akan tinggal di surga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi kita bersyukur, kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang adil. Ya, Dia tahu Dia akan menghakimi semua orang atau seluruh umat manusia. Nah, ketika orang percaya meninggalkan dunia ini, rohnya tidak gentayangan atau masuk ke api penyucian untuk dibersihkan lewat doa atau dari sembahyang orang-orang yang hidup. Tidak, Bapak, Ibu, Saudara, ya. Ya, mamanya Musa baru dipanggil oleh Tuhan, begitu ya. Tanggal 15 April bulan yang lalu. Ya, nah Musa kan tinggal di apartemen. Nggak pernah tuh Musa lihat mama datang ke apartemen gitu ya. Kemudian gangguin Musa gitu ya, datang dan lain sebagainya, tidak ada, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, kemudian Musa tidur
Ya, setiap hari selama kurang lebih hampir 1 bulan ini, ya hari ini tanggal 26 ya, nggak pernah Musa mimpi juga begitu ya. Mimpi mama datang dan lain sebagainya, tidak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu, rohnya sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dan tidak mungkin roh orang yang percaya itu gentayangan datang ke rumah kita, nakut-nakutin kita, dan lain sebagainya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kemudian orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, tidak perlu kita doakan. Yang perlu kita doakan adalah orang yang masih hidup. Orang yang bersama dengan kita. Dan orang yang belum percaya, agar mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang kita doakan buat keluarga kita atau siapa saja atau orang-orang yang kita kasihi. Nah, kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, bagi orang yang sudah percaya diberikan kuasa dan kemampuan untuk menjadi saksi Kristus, yaitu ibarat duta Kristus yang diberi tugas untuk menceritakan cinta kasih Yesus Kristus kepada orang lain yang belum percaya, mulai dari orang-orang yang terdekat hingga terjauh sampai ke ujung bumi. Nah, setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan seharusnya tergerak hatinya untuk memberitakan keselamatan ini. Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau dikasih sebuah hadiah begitu ya, hadiahnya ini hadiah yang luar biasa begitu ya. Nah, kemudian hadiah ini tentu kita tidak simpan sendiri, tapi hadiah ini bisa kita sampaikan kepada orang-orang, keluarga kita, atau kepada siapa saja. Nah, apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menerima Tuhan Yesus, sudah menerima keselamatan. Tuhan Yesus saat ini berada di surga. Tuhan Yesus mau Bapak Ibu Saudara dan saya memberitakan keselamatan itu. Tuhan Yesus mau Bapak Ibu Saudara dan saya proaktif. Dan kita melihat dunia ini masih begitu banyak orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Sehingga tugas kita bersama, karena Injil sudah diberitakan, Injil sudah disampaikan, dan Injil ini harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, sampai tiba kesudahannya, barulah Yesus Kristus datang yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu, ya saya kagum ya dengan seorang dosen saya di Seminari Alkitab Asia Tenggara, begitu ya. Dia seorang yang pintar, begitu ya. Kemudian dia studi ke Amerika, dapat gelar PhD, kemudian kembali lagi ke Saat Malang mengajar. Nah, kemudian setelah satu periode ya menjabat selama 5 tahun, maka dia tidak mau melanjutkan lagi. Dia mau menjadi misioneri, pergi ke Afrika untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Afrika yang belum percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya rasa sulit begitu ya untuk pergi ke satu negara yang asing buat kita. Nah, kalau disuruh kepada saya pun akan bergumul ya, akan doakan terlebih dahulu. Apakah saya sanggup pergi ke satu negara atau ke satu tempat di Indonesia ya yang pernah saya kunjungi, Papua, masih banyak tempat-tempat terpencil, masih banyak ladang-ladang pelayanan yang dibutuhkan. Apakah saya sanggup untuk tinggal di sana, memberitakan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Nah, Bapak Ibu, panggilan kita semua adalah memberitakan keselamatan. Jangan kita cuek, jangan kita egois, jangan kita malas, tetapi kita harus bersama-sama memberitakan Yesus kepada orang-orang
yang belum mengenal Tuhan. Tentu Tuhan memberikan hikmat agar kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 mengisahkan tentang orang kaya dan Lazarus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sering membaca kisah ini, sudah sering mendengar khotbah ini, di mana orang kaya ini selama hidup di dalam dunia, hidup di dalam kemewahan, hidup di dalam berkelimpahan, tetapi Lazarus hidup di dalam kekurangan. Nah, kemudian Lazarus meninggal. Orang kaya ini juga meninggal. Lazarus berada di pangkuan Abraham, tetapi orang kaya ini berada di jurang maut. Kemudian orang kaya ini berkata kepada Lazarus, "Lazarus, tolong celupkan jarimu ke air dan berikan aku air itu di lidahku agar aku tidak kepanasan, tidak kehausan di alam maut ini." Kemudian Lazarus berkata, "Tidak bisa, karena ada jurang pemisah antara aku dengan engkau." Kemudian orang kaya ini berkata kepada Lazarus, "Ya tolong sampaikan Injil keselamatan kepada 5 saudaraku yang belum percaya kepada Yesus." Kemudian Lazarus berkata, "Sudah ada nabi-nabi, sudah ada Musa yang memberitakan Injil. Banyak orang, ya, meskipun saya bangkit dari kematian, kalau orang yang tidak mau percaya, dia juga tidak akan percaya." Itu artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa keselamatan itu penting sekali. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam agama-agama lain, di dalam siapapun juga. Bahkan dapat dikatakan semua agama dan ajaran kepercayaan di dunia ini mengajarkan bahwa usaha perbuatan baik atau pahala kita bisa tukarkan dengan surga. Sebenarnya secara logis sangat mustahil, bukan? Bagaimana mungkin surga yang mulia, suci, sempurna, dan kekal itu dapat diperoleh dengan usaha manusia yang berdosa, terbatas, dan egosentris. Nah Bapak Ibu, tidak mungkin dengan amal perbuatan baik kita, dengan kita rajin ke gereja dan lain sebagainya, tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Tetapi yang memberikan keselamatan kepada kita adalah Allah. Ya, Allah di dalam Yesus Kristus, Dia turun ke dalam dunia ini. Dia menjadi juru selamat. Dia berinkarnasi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah. Dia turun ke dalam dunia ini. Dia tadinya wujudnya adalah roh, tetapi dia rela berubah wujud, memakai tubuh dan darah dengan meminjam rahim perawan Maria lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Nah Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat 18 katakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Hanya melalui pribadi Yesus Kristus, manusia bisa mengenal Allah yang sejati dan abstrak itu sebagai Allah yang nyata. Jadi tujuan kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah untuk membuka jalan ke surga, sekaligus menjadi jalan satu-satunya menuju ke surga. Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah ini satu perkataan Yesus yang luar biasa. Ya kalau kita melihat bahasa Yunaninya ini memakai ego emi. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Jadi ketika Yesus Kristus mengatakan akulah jalan, Dia benar-benar adalah jalan satu-satunya menuju ke surga. Tidak ada jalan lain.
Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mau menuju ke surga, maka harus melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia adalah penebus satu-satunya. Dan tidak ada pemimpin di dunia ini seperti Yesus. Karena dia adalah Allah yang sejati. Nah, bila Yesus Kristus mau turun dari surga menjadi manusia demi menyelamatkan manusia dan membuka jalan ke surga, itu jelas tidak mustahil, sebab Yesus adalah firman Allah yang maha kuasa dan maha kasih. Apakah kita mau mendapatkan surga? Musa yakin Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini pasti mau mendapatkan surga. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau dimanapun berada pasti mau mendapatkan surga. Karena surga adalah tempat Allah bertata. Surga adalah tempat yang sangat indah. Surga adalah tempat yang mulia. Dunia ini tempat sementara. Tetapi surga adalah tempat yang kekal. Yang harus kita dambakan. Yang harus kita inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keluarga kita, ya kemudian teman kita, saudara kita, atau karyawan kita, atau siapa saja yang belum tahu menuju jalan ke surga, maka kita sebagai umat Tuhan, maka kita harus memberitakan Yesus Kristus kepada mereka, agar mereka juga mengenal akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Alangkah celakanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak memberitakan Yesus kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga, atau kepada teman, atau kepada siapa saja. Ketika satu saat kita kembali ke surga, kita melihat ada keluarga kita yang berada di dalam neraka, ada teman kita yang berada di dalam neraka, ada siapa saja yang kita kenal berada di dalam neraka. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya Musa menyadari ya banyak orang yang Musa kenal itu yang belum percaya kepada Yesus, terutama keluarga sendiri, begitu ya. Ya satu kali Musa pergi ke rumah keluarga, begitu ya. Jadi ini adiknya Popo, begitu ya. Jadi Musa panggil Jipo, ya karena ini adik yang paling kecil. Dia usianya sudah 90, begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian saya bilang sama Jipo, kalau bisa Jipo percaya kepada Tuhan Yesus ya. Saya nggak mau, dia bilang. Kenapa Jipo nggak mau percaya Tuhan Yesus? Karena dari nenek moyang sudah sembahyang, begitu ya. Jadi saya tetap harus taat kepada nenek moyang. Saya tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Terus saya katakan kepada Jipo saya, jangan demikian Jipo. Ya Jipo masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Ya saat ini dia sakit cukup berat, Bapak Ibu Saudara. Ya saya juga masih punya hutang, begitu ya. Saya mau kunjungi dia, saya mau beritakan Injil kepada dia sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi semua itu rencana Tuhan, Bapak Ibu. Anaknya ya belum percaya kepada Yesus. Banyak yang belum percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jamah keluarga saya, teman, saudara, atau siapa saja, ya termasuk keluarga semu. Banyak yang belum percaya kepada Yesus. Mereka tahu bahwa saya ini rohaniwan, begitu ya. Saya berusaha untuk memberitakan Yesus. Musa rasa Bapak Ibu Saudara juga demikian. Mau memberitakan Yesus agar ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali, menjemput kita semua, kita bisa diangkat oleh Tuhan ke surga, tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ini adalah janji firman Tuhan. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu yang akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali yang kedua kali. Ini adalah janji firman Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya harus siap sedia menantikan kedatangan Yesus. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Tetapi yang paling utama adalah kita berjaga-jaga, kita waspada, kita seperti gadis-gadis yang bijaksana, kita seperti hamba yang baik dan setia, dan kita mau setia sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami dengar tentang Yesus Kristus naik ke surga mempunyai tujuan, yaitu agar kami, orang-orang yang percaya, disediakan tempat oleh Yesus di surga. Tuhan juga menyediakan satu tempat yang mulia di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Selama kami hidup di dalam dunia ini, hidup kami ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan air mata. Tetapi ketika kami kembali kepada Tuhan, kami tinggal di surga, maka tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kematian, tapi ada persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat GKY Telugong, agar mereka tetap setia dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saat ini Tuhan Yesus berada di surga, dan Tuhan akan datang yang kedua kali menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan kekal yang Tuhan berikan kepada kami semua. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ada pengharapan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih.